Halo guys, kembali lagi di channel Dian Wijaya. Nah, pada video kali ini gue bakal bahas alur cerita komik yang berjudul Novel Extra. Sebelum kita masuk ke dalam videonya, buat kalian yang belum subscribe dulu guys. Oke, tanpa basa-basi lagi, kita langsung masuk ke videonya. Cerita pun berlanjut. Tim 5 memperoleh total waktu 58 menit 58 detik dan merupakan peringkat 16 dari 100 kelompok. Ketika Yoyunha melihat pengumuman tersebut, ia sangat terkejut. Ia merasa kesal karena Chae Na-yun yang merupakan rivalnya mendapatkan peringkat keempat. Kemudian ia pun bergumam, "Aku memutuskan untuk mencoba mengejar kelompok Chae Na-yun. Aku mencoba untuk menang cuman dengan kekuatan segini." Kemudian ia melirik Shin Jong-ha, tetapi ia malah melihat Shin Jong-ha yang berfokus pada Chae Na-yun. Ia pun tambah kesal dan ia meninju meja dengan keras. Kemudian ia berlari ke arah Chae Na-yun. Dengan tak terduga, Yoyunha malah bersikap friendly terhadap Chae Na-yun. Kemudian ia bertanya kepada Chae Na-yun, "Bagaimana ujian prakteknya?" Chae Na-yun pun menjawab, "Seperti yang kamu lihat, aku peringkat 4, memalukan sekali. Aku setidaknya ingin mengalahkan Shin Jong-ha dan Rachel. Kalau kamu gimana?" Yoyunha menjawab kembali dengan perasaan kesal, "Aku di posisi 16. Kemudian Chae Na-yun berkata lagi, "Kamu dapat posisi 16 bersama Gunman, itu udah hebat tahu. Kamu pasti dapat posisi tinggi kalau makhluk itu tidak menghambatmu." Sambil menunjuk Kim Ha-jin. Kemudian Yoyunha berkata di dalam hati, "Menghambat? Itu benar, kami menghabiskan waktu 50 menit di rute 10 menit karena pria itu. Tapi di sisi lain, kontribusi pria itu saat mengalahkan monster cukup besar. Lusinan baby squid yang dikeluarkan monster itu, semuanya terkena peluru pria itu sebelum mencapai tanah. Apa hal seperti itu bisa dilakukan dengan magic bullet biasa? Ada apa dengan orang-orang ini?" Cerita pun berlanjut di area latihan. Di sana terlihat kalau Kim Ha-jin sedang berlatih dengan sangat keras untuk meningkatkan status miliknya. Kemudian ia pun melihat status window miliknya. Dikarenakan oleh look yang sangat tinggi, semua status Kim Ha-jin meningkat dan juga ia mendapatkan banyak sekali SP karena ikut campur tangan melawan monster di pertarungan kelompok sebelumnya. Setelah selesai memeriksa status window miliknya, Kim Ha-jin memutuskan untuk istirahat. Kemudian di rumah Yoyunha, ia terlihat sedang menganalisis video Kim Ha-jin pada pertarungan melawan monster sebelumnya. Ia dikejutkan karena kecepatan menembak Kim Ha-jin. Dalam 3 detik, ia berhasil menembakkan 60 peluru sekaligus. Ia pun berpikir, apa memang mungkin menembakkan 20 peluru dalam waktu 1 detik? Atau handygun itu punya mode full auto? Kemampuannya tidak salah lagi, tidak biasa. Tapi vitality miliknya jauh lebih rendah daripada kadet lainnya. Dan fakta bahwa dia tiba-tiba berganti senjata, terlalu banyak yang tersembunyi tentang dirinya. Kenapa aku tak ingat siapa dirinya di Akademi Agen Militer? Kemudian tiba-tiba Yoyunha menerima pesan dari Shin Jong-ha. Shin Jong-ha menulis pesan, "Lagi ngapain?" Yoyunha tersenyum menerima pesan tersebut. Kemudian ia menjawab, "Lagi menganalisa videoku. Kalau aku ingin meneruskan guild, aku harus mendapatkan beberapa talent dulu." Kemudian Shin Jong-ha menjawab, "Apa timmu punya talent? Mereka semua sampah. Tapi bagaimana menurutmu pria dengan pistol itu?" Yoyunha sambil tersenyum dan berkata, "Dia awalnya bertingkah seperti tak tertarik, tapi sepertinya dia boleh juga, kadang dia kelihatan imut juga." Kemudian Yoyunha membalas pesannya, "Kurasa dia bisa mengandalkan dirinya sendiri. Skillnya memang cocok untuk peringkat 934.
Kemudian Shin Jok-ha menjawab, bukannya dia cuman beruntung satu tim denganmu. Yoon-ha berkata, beruntung ya. Cerita pun berlanjut. Markas Guild Kreator Secret Gate diperlihatkan wakil Guild Master Yoon Seung-ah sedang melihat video tentang Kim Soo-ho. Ia terkesan dengan teknik Kim Soo-ho yang memiliki gerakan yang elegan seperti air yang mengalir dan teknik berpedang yang beda dari yang lain, seolah dia sedang berdansa bersama pedangnya. Kekuatan tebasannya juga tidak biasa. Dia terlihat seperti membelah ruang. Essence of Stride, Desolate Moon, Quietus of Frost. Itu semua adalah talent milik Kim Soo-ho. Dirinya mengerti kenapa guild-guild besar di Seoul mengincarnya. Bagaimanapun caranya, aku akan membawa dia ke sisi kita. Sepertinya dia belum memiliki hubungan dengan guild lain. Ya, untuk sekarang, kadet berikutnya adalah ia melihat video kadet Kim Ha-jin. Ia terkejut karena Kim Ha-jin menggunakan sebuah pistol. Kemudian, pria di sampingnya berkata, dia belakangan ini sedikit dibicarakan di komunitas. Sepertinya banyak orang yang memperhatikannya karena dia berada di tim yang sama dengan Yoon-ha. Tanpa menggunakan senjata otomatis, ia dapat menembakkan 60 peluru dalam 3 detik. Dengan tembakan itu, dia mengenai 59 targetnya. Secara teoritis, hal tersebut adalah mustahil. Menunjukkan kemampuan seperti itu dengan senjata yang lemah, skill Kim Ha-jin termasuk berbeda. Sebagai tambahan, dikatakan kalau dia mengganti senjatanya dari pedang menjadi pistol saat memasuki cube. Jadi, dia termasuk enlightenment. Enlightenment adalah sebuah fenomena di mana seseorang memahami dan menguasai talent kemampuan spesial miliknya. Sebelum enlightenment, seseorang belum tahu talent seperti apa yang dia punya. Karena itulah ada beberapa kasus di mana jika senjata yang mereka gunakan tidak cocok dengan talent mereka setelah enlightenment, mereka akan mengganti senjatanya. Tapi karena mengganti senjata di tengah-tengah akademi itu cukup menghabiskan waktu, agen akademi militer biasanya akan merekomendasikan para murid untuk mempelajari banyak senjata. Kemudian Yoon Seung-ah berkata, enlightenment saat umur 17 tahun itu terbilang cukup cepat. Tapi kalau enlightenment-nya cuma terbatas pada pistol, ya jadi kurang istimewa. Namun kita harus memperhatikannya juga. Untuk jaga-jaga, apa kita punya penaksir bakat yang sedang kosong? Kemudian pria itu menjawab, takutnya tidak, karena gelombang ini berisi murid-murid spesial. Semua penaksir bakat sudah terpakai. Kemudian wanita itu berkata kembali, kalau begitu kita biarkan saja dia dulu. Kalau memang benar dia berlian yang belum terasah, dia akan bersinar dengan sendirinya. Entah berbeda, itu nama yang pantas untuknya atau tidak. Lambat laun, dia akan memperlihatkan wajahnya yang sebenarnya. Cerita pun berlanjut. Hari Rabu adalah hari untuk melaksanakan anti-personnel training. Anti-personnel training dilakukan oleh kelompok yang terdiri dari 2 orang. Setiap latihan menggunakan senjata latihan, jadi lebih mudah untuk menilainya dan mengurangi rasa sakit yang dirasakan. Di sana terlihat semua kadet lain sedang bertarung melawan kadet yang lainnya. Tetapi Kim Ha-jin bertarung melawan instruktur. Kemudian instruktur berkata, ini karena pelatihan senjata api belum selesai.
Menggunakan senjata yang asli dalam anti-personnel training bisa menyebabkan cedera serius. Jadi, hanya untukmu, aku seorang pelatih yang akan menghadapimu. Kim Ha-jin menjawab, aku tidak bisa melakukan ini lagi. Aku menyerah. Kemudian instruktur berteriak, tidak ada kata menyerah di dunia nyata, sambil bersiap untuk memukul Kim Ha-jin dan berkata, tingkatkan kewaspadaan dirimu. Kim Ha-jin pun melihat serangan tersebut dan menghindarinya. Instruktur pun terkejut olehnya. Ia mencoba untuk menghindari terus serangan dari instruktur dengan kelincahan yang dimilikinya. Kemudian instruktur berpikir, berandal ini posturnya cacat, tetapi dia bisa melacak serangan dengan kedua matanya. Talent yang digunakan Kim Ha-jin untuk menghindari serangan tersebut yaitu Thousand Mile Eyes, sebuah kemampuan yang dapat melihat tempat yang jauh dan dapat memprediksi pergerakan dari target. Tetapi skill ini hanya menampilkannya. Kim Ha-jin sendiri masih harus melakukannya sendiri untuk menghindari serangan. Para kadet lain yang melihat berkata, hei, coba lihat dia. Dia hanya melompat ke sana kemari tanpa alasan yang jelas, sambil tertawa. Kim Ha-jin pun menjadi kesal karenanya. Cerita pun berlanjut. Kim Ha-jin mencoba untuk mendapatkan Coca-Cola di vending machine sambil menghela nafas. Kemudian ia menengok dan melihat Yoon-ha yang sedang lewat. Mereka berdua saling bertatap-tatapan dengan mata yang sinis. Kemudian Kim Ha-jin memberikan Coca-Cola kepada Yoon-ha sambil melemparkannya. Yoon-ha berkata, apa kamu mengajakku berkelahi? Dan Kim Ha-jin menjawab, apa yang kau katakan? Di sesi latihan yang terakhir, aku sangat terbantu. Aku memberikan itu untukmu dengan harapan kita bisa bekerja sama. Hanya berbincang dengan Yoon-ha, ia mendapatkan 40 SP. Jadi dia berpikir, berapa banyak SP yang ia dapatkan jika ia berbincang dengan salah satu karakter utama. Kemudian Yoon-ha berkata, aku tidak butuh, lebih baik kamu saja yang minum. Dan jangan berbicara dengan santai padaku tanpa seizinku. Ini peringatan yang pertama, sambil menunjuk ke arah Kim Ha-jin. Kemudian Yoon-ha pergi meninggalkan Kim Ha-jin. Kemudian Yoon-ha menyadari sesuatu yang aneh di tasnya. Berat tasnya berbeda dari yang ia tahu. Kemudian ia membuka tasnya. Dan ia terkejut karena di dalam tasnya ada Coca-Cola yang diberikan Kim Ha-jin tersebut. Yoon-ha marah dan ingin melempar Coca-Cola tersebut ke dalam sampah, tetapi ia mengurungkan niatnya. Kemudian ia mengembalikan Coca-Colanya ke dalam tasnya kembali. Karakter Yoon-ha dijelaskan, dia sangat menyukai makanan siap cepat saji seperti Coca-Cola, ramen, dan hamburger. Tetapi karena reputasinya, dia tidak bisa membeli makanan-makanan itu sendiri. Itulah penulisan karakternya. Kemudian Kim Ha-jin memikirkan, adegan selanjutnya dari jalan cerita utama yang akan dimulai adalah hal itu. Serangan The Jin, Museum Senjata Nasional. The Jin adalah orang-orang yang membuat kontrak dengan iblis. Para The Jin yang menukar jiwa mereka demi kekuatan telah menjadi kaki tangan yang melakukan pekerjaan yang diberikan oleh iblis dan telah menyebar. Peristiwa ini terjadi dengan alasan untuk membunuh seseorang individu tertentu di Museum Senjata Nasional.
Namun, rencana mereka digagalkan oleh pemeran utama yang secara kebetulan sedang mengunjungi pameran. Sang MC, Kim Soo Ho, menarik perhatian beberapa pemeran utama karena episode ini. Tidak hanya dua dari para pemeran utama, Kim Soo Ho dan Choi Na Yoon muncul, tetapi karena ini masih permulaan, para The Jin bahkan tidak seberbahaya itu. Kim Ha Jin berpikir ia bisa memasukkan dirinya ke dalam episode ini. Untuk sekarang, aku perlu menemukan cara agar bisa memasuki museumnya. Kemudian seorang petugas berteriak, "Hei, kadet yang di sana. Pelajaran harian telah usai. Jadi, apa yang kau lakukan di sana tanpa kembali ke dormitorimu?" "Kadet, sebutkan nomormu." Kemudian Kim Ha Jin menjawab, maaf, saya akan segera ke sana." Tanpa Kim Ha Jin ketahui, terdapat sebuah pesan pada laptop miliknya. Oke guys, videonya sampai sini dulu. Makasih banget buat yang udah nonton. Kita bakal lanjut di part berikutnya. See you on the next video. Bye-bye.